Terima kasih kesempatan yang kembali diberikan pada saya untuk menyajikan pokok atau topik yang ketujuh dalam bingkai Holistic Pastoral Ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan, membincangkan mengenai tiga kata ini yang selama ini berdiri sendiri-sendiri. Penginjilan berdiri sendiri, discipleship, pemuritan berdiri sendiri, pastoral juga berdiri sendiri. Saya mengajak kita berpikir secara utuh, holistik, bahwa penginjilan, pemuritan, dan pastoral, ketiga-tiganya itu satu. Satu kesatuan daripada pelayanan Tuhan. Dari tugas gereja yang seutuhnya, yang tidak boleh terpisahkan atau divided, separate, bahkan mungkin bertolak belakang satu dengan lain. Tidak boleh. Khususnya pada era industri 4.0 sekarang. Dan sekarang akan berubah lagi, sebentar lagi berubah 5.0. Sekarang sudah mulai, malah 4.0 itu baru saja mungkin 1-2 tahun terakhir ini, tapi kemudian sekarang sudah muncul 5.0. Ya, perkembangannya cepat, revolusi industri. Nah, saya hanya mau tekankan bahwa selama ini kadang-kadang ada orang bicara penginjilan lepas dari pemuritan, bicara pemuritan lepas dari pastoral, bicara pastoral lepas dari penginjilan. Inilah yang namanya pelayanan parsial, terpecah-pecah, terbagi-bagi, sehingga tidak menghasilkan satu pelayanan yang utuh. Saya mengajak kita memikirkan ini dalam bingkai, dalam konteks era revolusi industri 4.0. Oke? Mari kita membahasnya. Bapak Ibu, kita baca dulu Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini sudah sangat familiar, apalagi kita BEM Gereja Evangelical. Dan ayat ini menjadi ayat yang sangat akrab dengan banyak jemaat dan juga banyak pastor, banyak pendeta. Nah, lalu saya melihat di sini aspek pastoral. Di sini pun ada discipleship, yaitu jadikan semua bangsa muridku. Murid ini adalah proses yang sifatnya dalam bahasa terus-menerus memuridkan. Ya, jadilah semua bangsa muridku. Ini pemuritan. Lalu baptislah, ajarlah, melakukan segala sesuatu. Dan aku menyertai kamu senantiasa. Ini adalah pastoral. Kenapa selama ini ayat ini lebih familiar dengan penginjilan? Hei, kenapa ayat ini kita mencekiknya, kita hanya menarik pada aspek jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa. Kenapa ini hanya disebut the Great Commission, penugasan yang agung. Dan penugasan yang agung ini hanya berkaitan dengan penginjilan dan misi. Saya pikir sudah keliru selama ini. Harusnya ini menjadi pastoral Great Commission, evangelical Great Commission, dan juga yang lain sebagainya. Ya, termasuk pemuritan. Nah, inilah yang saya sedikit komentari dari pembacaan teks ini. Jadi, sudah kelirulah selama ini, selama berabad-abad, kalau Matius ini hanyalah amanat penginjilan. Keliru berabad-abad. Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini bukanlah hanya amanat penginjilan, tetapi juga amanat pastoral. Ya, baptize them, ya, teach them to do whatever I have already command you to do. And ingatlah, I accompany them. I will be there. I will be them. Saya menyertai mereka always. I will always
menyertai. Ini semua pastoral. Ya, aku menyertai itu pastoral. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu itu pastoral. Baptislah pastoral. Lalu kata kuncinya juga ada kata kunci yang lain. Jadi banyak kata kunci. Yang pertama, jadikan semua bangsa muridku. Itu namanya discipleship, pemuritan. Jadi ini amanat pemuritan yang adalah amanat penginjilan. Tapi juga ini amanat pastoral. Apa namanya amanat pastoral? Baptislah, ajarlah. Ya. Dan juga ada satu peneguhan, ada satu garansi, ada satu jaminan bahwa Tuhan menyertai kamu senantiasa. Ini bahasa pastoral counseling yang sangat menghibur, menguatkan gerejanya yang menginjili dan yang melakukan tugas pastoral. Bapak Ibu, yang kedua, Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini satu pernyataan yang absolut, yang mutlak. Yang percaya selamat, yang tidak percaya dihukum. Ya, mari kita perhatikan teks ini. Beritakanlah Injil ini, ya kata beritakanlah Injil. Pergilah, beritakanlah Injil. Inilah titik temu antara evangelism, evangelization, dan juga titik temu dengan pastoral dan discipleship. Titik temu antara pastoral, discipleship, dan juga evangelism, yaitu proclaim the gospel. Pastoral intinya proclaim the gospel, teach the gospel. Evangelization intinya proclaim the gospel. Pemuritan, discipleship intinya proclaim the gospel. How to make people to be, bagaimana membuat orang menjadi murid Tuhan? Proclaim the gospel. So, disinilah tesis saya yang sangat kuat bahwa baik Matius 28 maupun Markus 16 ini sebenarnya ini merupakan amanat, tidak hanya amanat penginjilan, melainkan juga amanat pastoral dan pemuritan. Nah, kita mulai dengan klarifikasi dulu. Bapak Ibu, istilah pergilah, ini klarifikasi istilah-istilah yang selama ini terlalu disalahpahami atau terlalu ditekankan secara tidak tepat. Istilah pergilah sering disebut-sebut dan cenderung ditekankan. Pergilah. Setelah terlibat dalam pekerjaan misi, pergi. Ya, itu bahasa-bahasa yang sering terdengar selama sekian dekade ini. Saudara, mari menjadi misionaris, pergilah. Siapa yang mau pergi? Nah, pergi untuk Tuhan. Nah, ini bagi saya tidak penting. Ya, bukan hal yang ditekankan oleh Matius, oleh Markus, oleh Tuhan. Di sini sebenarnya kata pergilah ini adalah menuntut ketaatan. Ya, menuntut ketaatan. Tapi ketaatan yang betul-betul teratur, terancana, intensional, bukan tanpa arah dan bukan tanpa isi. Ketaatan bukan tanpa arah, sekedar taat saja. Itulah penginjil sembrono, penginjil yang sembarang memukul, kata Paulus, seperti Bang Paulus tulis. Dan bukan ketaatan tanpa isi. Harus mengerti firman Allah, baru pergi. Oh, enggak ngerti firman Allah, mau pergi. Ini ketaatan yang berisi. I know and I experience, I do. So that's why I should teach it. Saya harus mengajarkannya. So I have to go. I should go. Saya harus pergi. Untuk apa? Untuk membawa isi Injil ini. Jadi penting sekali, ya. Nah, yang kedua, pergilah ini jangan hanya tindakan, kegiatan, hanya pergi, hanya salah satu tugas, atau pergi saja tanpa sasaran yang pasti, hanya sembarang ya, tadi saya sebut tadi. Hanya kegiatan, hanya activity, hanya tindakan seperti mission trip, kunjungan ke Kalimantan Barat, kunjungan ke Sumba. Tidak ada yang berarti, hanya pergi saja jalan-jalan. Ya, sambil menginjili,
Jadi menginjil sambilan. Pergilah menekankan letak geografi. Ya, tanpa pergi, bagi saya, ya pergi juga harus pergi apa? Pergi untuk apa? Jangan hanya jalan-jalan, pergi untuk Injil dan pergi demi Injil, pergi bawa Injil, jangan sampai pergi tanpa Injil. Kecenderungan gereja-gereja besar di Jakarta melibatkan jemaat-jemaat yang tidak punya kesadaran akan Injil. Siapa yang mau ikut kunjungan mission trip ke Pontianak? Mendaftarkan diri, biaya sendiri. Oke, mendaftar. Lalu ke sana untuk apa? Peramai pengembira. Membuang-buang uang Tuhan aja itu. Harus sungguh-sungguh panggilan. Dan harus sungguh-sungguh. Pertama harus belajar Injil dulu. Harus dulu betul-betul diinjili pribadinya dulu. Biarpun dia sudah warga jemaat, sudah 20 tahun. Dia harus meresap. Injil itu harus menjadi kehidupannya dulu. Barulah terlibat dalam pelayanan. Jangan hanya ikut-ikutan. Don't go without gospel. Nah, klarifikasi yang kedua. Matius menulis semua bangsa. Itu Matius. Semua bangsa muridku. Markus menulis segala makhluk. Ada perbedaan ya. Dalam Matius pasal 28, pergilah jadikan semua bangsa, pantata etna, semua bangsa. Lalu Markus tidak menyebut semua bangsa, tapi semua makhluk. Semua makhluk. Sama saja sebenarnya, tetapi sebenarnya ini mengungkapkan misi inklusif, pantata etna, yaitu all nation. Misi apa artinya? Misi tanpa batas apapun. Jangan dibatas-batasi oleh etnik, karena gereja kita adalah gereja Tionghoa, maka kita mencari pelayanan untuk masyarakat Tionghoa. Karena kita gereja adalah gereja orang Jawa, kita mencari orang Jawa di Medan. Ini etnik, terlalu dibatasi. Karena saya orang Borneo, saya mencari orang Borneo di Kuala Lumpur. Jangan, itu bukan cara Tuhan. Itu cara manusia. Ya, itu etnikal. Jangan juga karena budaya, batasan budaya. Saya suka melayani karena budayanya sama. Atau karena dekat Pak, geografis, karena dekat. Ini semua tidak sesuai. Ini semua tidak sesuai dengan Alkitab. Misi tanpa batas, itulah yang semestinya worldwide mission, misi sedunia. Misi pantata etne, all nations, misi bangsa-bangsa. Nah, pemuritan, dari klarifikasi, adalah titik temu penginjilan dan pastoral. Pastoral sama dengan pemuritan, penginjilan sama dengan pemuritan. Pemuritan sama dengan pastoral. Ini semua satu kesatuan, holistik. Ya, ini klarifikasi. Lalu pengertian sekarang. Injil Matius menekankan jadikan semua bangsa murid-muridku. Sedangkan Injil Markus menekankan beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadikan semua bangsa, ini bukan bertentangan. Jangan disalahpahami. Matius bertentangan dengan Markus atau sebaliknya. Tidak. Ini utuh dan sama. Penekanannya Matius itu jadikan murid. Ya, sedangkan penekanan Markus beritakan Injil. Dan hal ini bukan antagonis, bukan bertentangan satu dengan lain. Yang Matius tekankan yaitu bangsa, semua bangsa. Yang ditekankan oleh Markus yaitu semua makhluk. Pak, ini berbeda? Tidak berbeda. Sama juga. Karena menjadikan murid hanya dengan memberikan Injil. Memberikan Injil untuk apa? Menjadikan murid. Jadi sama saja. Segala makhluk itu yang ada di bangsa-bangsa. Jadi sama saja. Ini pengertian yang perlu kita perhatikan. Nah, sesungguhnya dari dua teks yang kita baca tadi, Matius 28 dan Markus 16, maka penginjilan dan pemuritan pastoral ini, ketiga kata ini dipahami sebagai Christian ministry yang holistik. Tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh sama sekali, absolutely, ya, tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan pincang dan tidaklah
Penginjilan tanpa pemuritan ya bukan penginjilan. Pastoral tanpa pemuritan ya bukan pastoral. Karena itu tidak bisa dipisahkan dan dibuat inseparable, tidak bisa. Ya, penginjilan itu adalah pemuritan, menjadikan murid, pengikut Kristus. Dan di situ pula ada aspek pastoral. Bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, aspek dan pemuritan itu sendiri adalah pastoral. Di mana ada pastoral tanpa pemuritan? Karena kan mengajar mereka menjadi murid sebagai murid, bukan menjadi, mengajar mereka sebagai murid. Nah, itu adalah teaching, itu aspek daripada pemuritan, tapi aspek juga dari pastoral. Demikian pula pemuritan adalah penginjilan, memberitakan atau mengajarkan Injil. Ya. Jadi semua ini kita lihat pengertiannya satu kesatuan yang holistik atau utuh sifatnya. Demikianlah Bapak Ibu. Pernyataan mutlak dari saya sebagai transisi, saya memberikan satu statement yang absolute statement. Beberapa lah. Satu, penginjilan, pemuritan, pastoral adalah tugas utama dan tugas mutlak gereja. Semua orang percaya harus berpenginjilan, pemuritan, dan pastoral. Harus terlibat. Harus diinjili dulu, dimuridkan, dipastorali. Dan terlibat juga dalam tugas-tugas doing evangelism, doing discipleship, and doing pastoral. Harus, ini mutlak. Ini tugas inti dan tugas utama. Dan tidak pernah ada tugas ini di luar gereja. Tugas ini tidak dapat dikerjakan oleh orang-orang di luar gereja. Dan tugas ini hanya dapat diamanatkan oleh Allah kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada semua orang percaya. So ini eksklusif. This is exclusive task, tugas-tugas eksklusif yang tidak mungkin diambil alih oleh orang lain di luar gereja. Dan ini secara privilege, tugas privilege orang-orang pilihan Tuhan secara khusus. Karena itu dia tidak boleh mengerjakan tugas yang lain. Tugas yang lain itu hanyalah demi ketiga hal ini. Dia boleh belajar manajemen, dia boleh belajar filsafat sampai doktor pun, tapi demi penginjilan, demi pemuritan, demi pastoral. Ya, dia boleh juga kalau ada usaha dia bertani tetapi jangan demi ekonomi, tapi demi penginjilan. Mari bertani. Seorang hamba Tuhan boleh bertani, boleh berternak, tapi jangan demi ekonomi karena kurang gaji, tapi demi penginjilan, demi pemuritan, demi pastoral jemaat Tuhan. Ini penting, ini absolut, tidak boleh diselewengkan. Pendeta boleh menjadi nelayan, boleh bernelayan, boleh tangkap ikan. Tapi tangkap ikannya itu bukan demi perutnya, bukan demi memberi makan anak-anaknya, tapi demi penginjilan, demi pemuritan, demi pastoral. Dunia ini hanya dapat diubah sesungguhnya melalui penginjilan, pemuritan, pastoral. Dunia ini tidak bisa diubah oleh pendidikan umum. Listen to me. Dunia ini tidak bisa diubah oleh ekonomi yang hebat. Nanti kalau Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi langsung dilanjutkan oleh siapapun, lalu memperjuangkan kemajuan ekonomi, bagi saya dunia Indonesia tidak pernah menjadi sesuatu yang baik. Ya, baik sesungguhnya loh. Baik sesungguhnya kalau hanya membangun aspek-aspek ekonomi, budaya, politik. Tidak bisa. Harus membangun spiritualitas. Ya, umat Indonesia harus membangun, hanya dapat. Dan itu hanya mungkin kalau dibangun oleh hamba-hamba Tuhan, orang percaya dengan tugas-tugas penginjilan, pemuritan, dan pastoral. Ya boleh saja nanti Indonesia akan menjadi negara hebat, negara kuat secara lahiriah, secara ekonomi. Tapi sudah banyak contoh, banyak negara yang hebat secara lahiriah, hebat secara ekonomi, hebat secara politik, militer pun, tapi juga ambruk. Ya, berkecamuk. Hilang sejahtera, hilang damai. Lalu kemudian jatuh juga. Yunani dulu orang negara yang kuat, negara hebat. Yunani. Romawi juga. Pernah jatuh dan jatuh lagi.
Apa kurang hebat Romawi pada zaman Tuhan Yesus Kristus dan setelah itu? Tapi hilang semua kejayaan Romawi. Ya, hilang. Itu yang mau dikejar oleh bangsa Indonesia, itu yang mau dikejar oleh Malaysia, itu yang mau dikejar oleh bangsa-bangsa kita. Bagi saya, yang perlu dibangun utama ini adalah filsafat Indonesia. Yang nanti tergambar pada cara hidup bijaksana manusia Indonesia. Filosofi. Ya. Love of wisdom. Itu yang utama. Membangun. Bukan membangun ekonomi. Itu pragmatis banget. Dan itu gampang hancur. Gampang hancur dari dalam juga. Udah banyak contoh negara-negara yang jaya. Tapi hilang dan hancur. Maka kalau pemerintah mendengar suara saya ini. Mari perkuat filsafat hidup berbangsa. Ya, kalau Malaysia perkuat 5 rukun. Indonesia perkuat 5 sila. Dan 5 sila ini harus menjiwai seluruh aspek, seluruh bidang, seluruh urat nadi bangsa Indonesia. Ya, nggak usah mengejar harus menjadi negara yang kaya, kuat, super power. Lihatlah Amerika yang super power, yang bisa jadi super busah, ya, yang bisa gampang dilumpuhkan. Karena lemah sekali membangun. Kalau membangun bangsa hanya membangun peradaban, ekonomi, membangun tatanan sosial, membangun infrastruktur, itu dangkal. Memang menghipnotis orang, wow, hebat. Tapi tidak membangun mental manusia Indonesia yang hanya dibangun oleh filsafat dan agama. Mau jadi apa Indonesia pada masa akan datang? Saya sangat sedih kalau saya mengatakan saya sangat sedih. Saya sudah melihat berapa tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang Indonesia. Masa kelam kalau tidak mengubah paradigma berpikir pendidikan dan pembangunan bangsa. Kalau tidak rubah. Akan mengulangi Romawi yang jatuh. Mengulangi apa yang kurang pada Alexander Agung. Apa yang kurang pada Yunani. Ya, apa yang kurang pada Persia, Yunani, Romawi, apa yang kurang pada Eropa sekarang? Jerman menderita sekarang susah. Apa yang kurang? Kalau hanya mengejar kemaslahatan, kesejahteraan, harus dibangun di atas filsafat hidup bangsa. Dan ditopang oleh pilar-pilar utama, yaitu agama. Ya, saya tidak mengertilah dunia dan Indonesia dan tidak tahulah bangsa-bangsa. Orientasinya pragmatis, praktis. Itu satu upaya menghancurkan Indonesia dengan perlahan-lahan. Karena pijakannya itu tidak diutamakan. Mentalitas manusia Indonesia tidak diutamakan. Tidak diurus baik-baik. Mentality. Nggak diurus. Hanya mengurus skill, terampil, akan menjadi orang-orang cerdas yang mampu terserap dalam dunia kerja. Tamat sarjana, master, doktor, terserap dalam dunia kerja. Hanya itu? Hanya itu? Sangat-sangat menyedihkan. Ya. Next. Pernyataan mutlak. Tuhan Yesus Kristus memerintah dan memimpin dunia ini hanya melalui Injil. Ya. Hanya melalui Injil, melalui penginjilan, pemuritan, dan pastoral. Silakan para pemerintah politik dunia ini membangun sesuai dengan bidangnya. Ya, sesuai dengan bidangnya. Tapi bagus juga kalau mereka terbuka untuk kita melengkapi, untuk kita mengimbangi, untuk kita menolong mereka. Karena sebenarnya dunia ini hanya dapat dibangun semestinya oleh Allah. Dan Allah sudah memberikan firman-Nya, tetapi jangan dalam pengertian fundamentalis. Memaksakan agama tertentu. Bukan itu pikiran saya. Harus juga terbuka dengan upaya-upaya agama lain. Tetapi bagi saya mereka hanyalah anugerah umum. Ya, bagi saya dunia ini hanya dapat dipulihkan secara rohani
per person, pribadi-pribadi, melalui Injil yang mengubah, menyelamatkan, memulihkan. Apa sesungguhnya kekuatan gereja yang paling ditakutkan dan yang paling diharapkan oleh dunia? Satu sisi, kekuatan gereja itu apa yang paling menakutkan iblis? Yaitu Injil, Yesus Kristus. Apa sebenarnya yang paling diperlukan oleh gereja yang diperlukan oleh dunia pada gereja? Hanya satu, Injil. Dunia memerlukan Injil dari gereja. Dan iblis paling takut dengan gereja yang sangat dikuasai oleh Injil. Karena itu segala upaya sejak dunia diciptakan, sejak kejatuhan, sejak janji Injil pun, segala upaya iblis yaitu untuk menyembunyikan Injil, memutarbalikkan Injil, menenggelamkan Injil melalui oknum-oknum dan kelompok-kelompok tertentu yang ada di sepanjang sejarah dunia ini. Bapak Ibu, fakta yang menyedihkan, penginjilan dan pemuritan dan juga pastoral adalah tugas yang paling diabaikan oleh gereja. Tugas yang paling diabaikan oleh gereja dengan 4 alasan. 1, karena anggapan, penginjilan dan pemuritan tugas yang paling beresiko. Ya, karena sejarah gereja adalah sejarah penginjilan dan itu adalah sejarah penganiayaan. Di mana ada penginjilan, di sana ada penganiayaan. Karena itu beresiko, sehingga gereja agak enggan ya untuk setia pada tugas utama Tuhan untuk gereja, yaitu penginjilan. Bukan sedikit penginjil dibunuh, gereja dibakar karena penginjilan. Itulah sebabnya saya mengatakan tugas ini paling beresiko dan paling sedikit diminati oleh gereja. Ya, yang kedua, penginjilan dan pemuritan berhadapan langsung encounter dengan musuh-musuh di garis depan. Ya, bukan hanya berkenaan dengan resiko yang dihadapi oleh orang-orang yang diinjili, melainkan juga langsung dengan iblis. Kenapa? Karena penginjilan dan pemuritan adalah membongkar dan menyerang sarangnya iblis. Maka iblis marah, bereaksi. Di mana ada pemberitaan Injil, iblis tidak suka. Maka itu kalau gereja tidak memberikan Injil, iblis suka. Karena dia aman. Iblis akan suka kalau gereja tidak menginjili. Karena di situ iblis nyaman dan aman. Tapi iblis menjadi gelisah dan betul-betul kalang kabut pada waktu gereja setia pada pemberitaan Injil. Ya. Banyak orang Kristen terlebih para pemimpin gereja, pemimpin teolog yang tidak menyukai penginjilan dengan sejumlah alasan. Nggak suka penginjilan. Alasannya apa? Ya. Saya nggak tulis di slide ini, tapi ada di buku saya, di buku Injil palsu dalam gereja. Banyak alasan-alasan. Pertama, alasan mengenai human right, hak asasi manusia. Lalu alasan pola pikir postmodern. Ya, kebenaranmu, kebenaranku. Kamu benar, saya benar. Untuk apa kamu share gospel kepada saya lagi? Udahlah. Nah, ini juga dengan spirit religious pluralism. Ya, dan masih banyak alasan mengapa penginjilan tidak disukai oleh sejumlah pemikir Kristen. Karena juga katanya mengganggu orang. Menginjili orang lain itu adalah tidak berperi kemanusiaan. Karena katanya memaksa orang yang sudah beragama untuk pindah agama. Kita tidak paksa kok, kita hanya beritakan. Dia terima, tidak terima, it's okay. Tidak marah kita, tidak paksa kok. Sudah salah komentar dia itu. Siapa yang paksa? Dia aja yang biasa paksa kok orang. Kita tidak paksa kan? Dan juga karenanya melanggar hak asasi manusia. Itu banyak alasan. Ya. Yang ketiga, penginjilan dan pemuritan adalah tugas gereja yang paling tidak disukai setan. Ya, paling. Karena itu setan berusaha. Kadang-kadang setan suka orang Kristen yang berdoa ke gereja, nyanyi-nyanyi. Setan suka. Banyak orang
Setan suka, ayo ke gereja, doa, praise and worship. Ayo. Karena setan tidak takut dengan doa, dengan nyanyi, tapi setan takut dengan Injil. Tetapi kalau doa dengan Injil takut juga. Kalau nyanyian Injil, setan takut. Tapi kalau hanya nyanyi tanpa Injil, setan pun tenang saja. Doa tanpa according to the Bible, according to the gospel, ya setan pun ya tenang saja. Tapi kalau doa, menyanyi, penginjilan, dan Injil yang disampaikan, dinyanyikan, mendoakan, wow, setan gelisah, setan tidak suka. Karena itu setan pun tidak suka dengan orang-orang atau gereja yang menginjili. Setan tidak menghendaki seorang pun menjadi percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Setan nggak suka. Nanti jemaatnya hilang. Jemaatnya setan berkurang. Kalau ada yang bertobat, maka dia nggak suka. Ya, semua usaha utama setan adalah untuk menghalangi pemberitaan Injil. Bagi saya ini penting. Semua usaha terbesar setan, ya, bukanlah dia menggoda anak-anak kita yang belum percaya, belum bertobat untuk menikah dengan orang yang tak seiman. Bukan itu usaha setan yang terbesar. Ya, usaha setan yang terbesar bukan menjodohkan orang Kristen dan orang Hindu, bukan menjodohkan orang Kristen dan orang Islam, bukan usaha setan terbesar. Usaha setan terbesar yaitu menghalangi pemberitaan Injil. Sejak Kejadian sampai Wahyu, sejak Adam dan Hawa sampai sekarang, Injil terus berusaha memperlemah Injil, memperkecil Injil lewat otak-otak pelayan-pelayan gereja yang tidak setia pada Injil. Maka dia mendefinisikan ulang Injil, meredefinition Injil seperti kemauannya, Injil sosial, Injil kesehatan, Injil kemakmuran, Injil sukses, Injil apa saja, Injil manajemen, Injil kepemimpinan. Injil diturunkan dari upaya penyelamatan pada upaya kesejahteraan. Upaya pengampunan dosa diubah pada perbaikan kesalahan. Itulah pekerjaan iblis. Nah, inilah yang ketiga. Nah, yang selanjutnya. Sejak Injil pertama kali diberitakan, Kejadian 3 ayat 15, setan terus berusaha membatasi, menghalangi Injil dan pemberitaan Injil. Bahkan mengubahnya menjadi Injil yang lain. Sebagaimana yang Paulus kemukakan dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 11 tentang Injil-Injil yang lain. Bahkan sampai Paulus mengatakan terkutuklah mereka, terkutuklah yang memutarbalikan Injil, terkutuk karena itu pekerjaan setan. Dan banyak orang yang khotbah sembarangan di mimbar yang bukan lagi Injil, dan mereka adalah alat setan, bukan alat Tuhan. Yang mengkhotbahkan yang bukan Injil di mimbar adalah alat setan. Yang memutarbalikan Injil adalah alat setan. Yang menurunkan Injil, dikecilkan, dikerdilkan pada hal-hal jasmani, pada hal-hal lahiriah, mereka adalah alat setan. Karena setan berusaha untuk menghalangi segala upaya penginjilan. Itu mega proyeknya setan. Saya sekali lagi katakan, setan tidak menghabiskan energi hanya untuk menurunkan jabatanmu dari direktur menjadi manajer. Setan tidak menghabiskan energi untuk itu. Setan tidak menghabiskan energinya untuk menjodohkan orang Kristen dan orang Islam. Entahlah, kalau orang Kristen yang setia dijodohkan oleh setan dengan orang tak seiman, tidak mungkin mempan. Karena kuasa Injil menguasai orang percaya. Tapi kalau dia hanya orang Kristen tanpa Kristus, yang nggak usah dijodohkan, sudah sama-sama juga teman setan. Nah, demikian. Di dalam buku saya, buku Injil Palsu, bisa membaca 238, halaman 238 sampai 239 mengenai taktik cara kerja iblis dalam upaya untuk menghalangi Injil, memperkecil ruang gerak penginjilan, dan sebagainya. Ini bukunya. Buku ini diterbitkan tahun 2020, tahun lalu. Kalau tahun ini saya menerbitkan buku Teologi Gender dan Seksualitas.
Buku ini ada sekitar 460 halaman atau pages. Dan sudah ada di Lawas. Sudah ada di Miri. Karena tempo hari kami mengirim banyak buku ini ke Miri, Malaysia. Kalau Bapak mau cari ada di library Metz, Malaysia Evangelical Theological Seminary, Miri. Mungkin juga sudah di Lawas, sudah ada. Nah, yang terakhir, yang keempat. Mengapa penginjilan dan pemuritan kurang diminati oleh gereja? Karena tugas gereja yang paling tidak menyenangkan, kurang mendapat dukungan, apa? Penginjilan dan pemuritan. Pada umumnya penghargaan gaji terkecil itu pada penginjil. Kalau pendeta gajinya besar, penginjil itu ya 500 ringgit lah. Kalau pastor dia punya salary 2.000 ringgit, 3.000 ringgit, 5.000 ringgit. Tapi kalau penginjil 300 ringgit. Saya pernah menangis waktu berada di daerah bagian utara Sabah, Murut, Kudat. Mendengar sejumlah penginjil yang gaji punya anak, punya istri ya, punya anak lah, punya anak ya punya istri, punya anak. Salary-nya per bulan hanya 300 ringgit. Lalu mereka menderita, susah, harus cari makan, beli ikan asin, lalu dibagi-bagi bisa bertahan 1 minggu. Tapi pendeta, pastornya di salary-nya 2.000 ringgit. Ini ketidakadilan gereja. Dengar saya baik-baik, ini ketidakadilan gereja. Bagi saya penginjil dan pastor itu sama, panggilan Tuhan, tugasnya juga sama. Tapi kepicikan gereja ya hasilnya seperti ini. Pada umumnya anggaran gereja yang paling kecil adalah anggaran penginjilan. Coba periksa. Budget untuk program penginjilan di gereja saudara itu yang paling kecil apa? Pasti penginjilan. Ya, pasti penginjilan. Yang lebih banyak ibadah, membayar pengkhotbah, dana transportasi, membeli fuel untuk menjemput jemaat yang datang beribadah hari Minggu, bayar security, bayar aircon, elektrik, dan sebagainya. Tetapi untuk penginjilan 5%, mungkin juga 2%, ya, dari budget gereja secara makro. Sangat menyedihkan. Ini gambaran bahwa memang gereja pengkhianat. Gereja sedang berkhianat pada Tuhan Yesus yang menugaskan tugas utama gereja itu penginjilan dan pastoral dan pemuritan. Bapak Ibu, jangan makan-makan teruslah di gereja. Menekankan fellowship. Melayani orang yang tidak dikenal, yaitu orang yang diinjili adalah tidak nyaman. Tidak demikian dengan jemaat yang sudah dikenal. Hello, Pak Andreas, how are you? Shalom. Tapi melayani orang yang tidak dikenal, yang juga bermuka cemberut, muka muram kepada kita, nggak nyaman memang. Karena itu penginjilan dan pemuritan adalah tugas yang kurang mendapat dukungan dan kurang disukai oleh jemaat. Ini realistis ya. Saya bicara apa adanya. Sedih sekali kan. Nah, kita sekarang padahal, nih, penginjilan, pemuritan, pastoral adalah tugas yang utama. Keutamaannya apa? Apakah kita sedang menghabiskan hidup kita dengan hanya melakukan hal-hal yang penting, bernilai, dan mendesak yang semua orang lakukan? Kalau masih seperti ini, kita biasa saja. Kita belum seperti doa kita. Kita berharap, kita berdoa untuk perkara-perkara besar, kita berdoa untuk hal-hal besar, tapi ternyata kebiasaan kita masih sama dengan ini. Masih untuk mengerjakan hal-hal yang penting. Bukan yang maha penting. Hal-hal yang bernilai, bukan yang paling bernilai. Yang supreme. Ya, yang orang lain pun lakukan. Apa yang penting, yang bernilai, yang mendesak, yang saudara sedang perjuangkan sekarang ini? Apa? Ya, kalau penginjilan, pemuritan, pastoral adalah tugas yang paling penting dan jangan berpaling daripadanya. Paling mendesak dan paling bernilai. Nggak bisa ditunda. Orang mau diinjili mau ditunda, mendesak. Dan paling bernilai dari semua tugas gereja yang lain. Semua tugas gereja sebenarnya menyokong
penginjilan. Semua tugas gereja sebenarnya menyokong pemuritan. Ini, mari kita pulih dan pulang. Penginjilan dan pemuritan pastoral adalah tugas yang paling penting. Itu yang pertama. Mari kita uraikan. 1. Apakah kita sedang menghabiskan hidup kita dengan hanya melakukan hal-hal yang penting ya untuk semua orang dapat lakukan? Tidak ada yang lebih penting dari Injil dan penginjilan dan pemuritan. Karena Injil dan penginjilan dan pemuritan adalah karunia terbesar Allah melalui gereja, melalui hamba Tuhan untuk dunia. Dan Injil dan pemuritan, penginjilan dan pemuritan adalah solusi terutama, terbesar atas masalah utama dan terbesar manusia. Itulah asal mengapa penting. Penginjilan dan pemuritan adalah misi yang utama dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus, fokus utama Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia ini, fokus utamanya beritakan Injil Kerajaan Allah dan memuridkan murid-murid Tuhan. Dan kalau Bapak baca Lukas 19 ayat 10, dia mencari yang terhilang. Itulah fokus utama kedatangannya dan tugasnya. Mencari yang hilang, apa artinya penginjilan. Lalu memuridkan yang ditemukan, yaitu para murid yang kemudian menjadi para rasul. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, yang klimaks penginjilan dan pemuritan Tuhan Yesus Kristus adalah klimaksnya adalah penginjilan pemuritan. Jadi semua terus dimuridkan untuk memuridkan, diinjili untuk menginjili. Apa klimaks puncak pemuritan? Ya penginjilan. Apa klimaks pemuritan? Penginjilan. Apa klimaks penginjilan? Ya pemuritan. Tugas yang paling penting menurut Rasul Paulus itu pun adalah Injil dan penginjilan. Karena segala sesuatu yang berurusan dengan Injil itulah yang paling penting. Untuk Injil inilah, bukan inikah. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita. Konsekuensinya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka penginjilan, pemuritan, pastoral yang diikat oleh kata beritakan Injil. Itulah yang paling penting. Ya, paling penting. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Aku datang untuk memanggil orang berdosa. Apa artinya? Penginjilan dan pemuritan. Karena untuk menyehatkan orang dengan Injil dan penginjilan. Untuk memulihkan orang, menyembuhkan orang, ya dengan penginjilan, dengan Injil, maka menjadi mutlak. Lalu ada satu referensi. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang bertobat lebih daripada 99 orang yang tidak memerlukannya lagi. Satu orang saja yang diinjili, ya. Ini jangan bilang daripada 99 orang yang dipastorali. Enggak. Jangan dipotong seperti itu. Bahwa yang sudah diselamatkan di gereja itu adalah pastoral, memerlukan pelayan pastoral. Tidak. Karena penginjilan tidak dapat dipisahkan dengan pastoral. Apakah ada pastoral tanpa penginjilan? Nothing. Apakah ada penginjilan tanpa pastoral? Nothing. Jadi itu penting. Ya, kita melihat keutuhan. Jangan hanya melayani orang, sudah terima Yesus, bye-bye. Tidak bisa, harus dipastorali. Harus dimuridkan, dipastorali. Demikian sebaliknya, diutus untuk menginjili dan terus-menerus. Yang kedua, argumentasi kedua, penginjilan dan pemuritan dan pastoral adalah tugas yang paling bernilai. Tadi kan paling penting, sekarang paling bernilai. Di mata gereja yang salah ya, penginjilan adalah jabatan, tugas gereja yang paling kecil. Itu jabatan, maka itu penginjil itu gajinya kecil karena dianggap tugas yang paling kecil. Keliru selama ini, selama berabad-abad. Hampir tidak ada orang yang bercita-cita menjadi ya penginjil. Tidak ada penginjil yang menjadi pemimpin gereja soalnya. Hampir tidak ada gereja yang mengangkat atau memilih seorang penginjil menjadi ketua sinode. Maka harus jadi senior pastor, harus menjadi pastor, harus menjadi pendeta jemaat, dan juga harus menjadi senior pastor.
baru kemungkinan akan dipilih jadi pengurus sinode. Penginjil nggak ada, dia orang-orang lapangan lah yang gajinya kecil. Nah inilah mata gereja yang menilai penginjil itu kecil. Sebenarnya ini kekerdilan hati gereja, umat, ya, organisasi gereja. Padahal penginjilan adalah sangat bernilai. Hal ini terungkap pada pernyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya kalau tidak terima Injil? Jadi nilai Injil dan penginjilan itu adalah nilai nyawa. Nilai nyawa. Nilai keselamatan orang. Wah, tapi kalau kita nilainya kurang, maka kurang menginjili. Ini satu kekeliruan kita. Penginjilan dan pemuritan adalah sangat bernilai karena Injil itu paling bernilai. Nilai penginjilan dan pemuritan adalah 100 kali lipat dari apapun yang dianggap bernilai dari Tuhan Yesus. Aku berkata padamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Injil, ya saya ulangi, meninggalkan saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, meninggalkan ibunya, bapaknya, anak-anaknya, ladangnya, orang itu sekarang pada masa kini akan menerima kembali 100 kali lipat. Itulah kuasa Injil, itulah nilai Injil. 100 kali lipat. Ya, karena Injil, karena Kristus, tinggalkan semuanya. Apa artinya? Utamakan Injil, maka hidupnya nilainya 100 kali lipat. Itulah nilai Injil. Yang ketiga, yang terakhir, penginjilan dan pemuritan pastoral juga tugas yang paling mendesak. Injil adalah jantung gereja atau jantung setiap orang percaya. Ya, kalau orang Kristen belum tentu punya jantung. Tapi orang percaya, orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus adalah orang yang memiliki jantung, yaitu Injil. Injil jantung gereja, penginjilan pemuritan pun jantung dari tugas gereja. Penginjilan, pemuritan, pastoral, jantung dari tugas gereja. Karena itu lebih mendesak dilakukan daripada yang lain. Kenapa? Ini menyangkut jantung. Bukan menyangkut mata kaki, bukan menyangkut kulit, sakit rambut, sakit kuku, sakit telinga. Ini jantung menyangkut mati hidup. Maka mendesak. Membaca Injil palsu dalam gereja, kita bisa membaca lebih lanjut ya. Membaca Injil palsu, maksudnya membaca buku Injil palsu dalam gereja di halaman 234 mengenai mengapa Injil, penginjilan, pemuritan, pastoral adalah tugas yang paling mendesak. Dan diantaranya karena paling penting, paling bernilai, maka penginjilan dan pemuritan paling mendesak juga. Kalau penting dan bernilai, ya paling mendesak. Itu diungkapkan dengan ladang sudah menguning. Ya, ladang sudah menguning. Itu yang tertulis juga dalam kitab Injil Yohanes 4 ayat 34 dan 35. Injil sudah menguning, mendesak untuk dipanen. Jangan tunda-tunda penginjilan, jangan tunda-tunda pemuritan, dan jangan tunda-tunda pastoral. Keempat, penginjilan dan pemuritan adalah tugas yang paling berotoritas. Wow. Kenapa? Tuhan menjamin penginjilan dan pemuritan dengan otoritasnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, menginjililah. Karena itu menginjili. Karena itu muridkanlah. Jadi ada otoritas yang melatar depani penginjilan. Yang melatar depani pemuritan. Yaitu ada the authority, Christ yang baik di sorga maupun di bumi. Apa artinya final? Tidak ada otoritas yang lain. Maka memang penginjilan, pemuritan, dan pastoral adalah sangat berotoritas. Tuhan Yesus Kristus menjamin penginjilan, pemuritan karena dengan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yang disertai itu apa? Penginjilan, pemuritan, pastoral. Yaitu ajarlah mereka, baptislah, ajarlah,
Lalu ditutup dengan, aku menyertai kamu yang mengajar, aku yang menyertai kamu yang memuridkan, aku yang menyertai kamu yang membaptis. Jadi Tuhan penyertaan yang berotoritas, Tuhan menyertai pelaksanaan tugas-tugas penginjilan, pemuritan, dan pastoral. 5. Penginjilan dan pemuritan termasuk pastoral adalah menentukan nasib manusia, nasib dunia. Ya. Berdasarkan profesi, tidak ada pekerjaan yang paling menentukan selain penginjilan dan pemuritan serta pastoral. Pekerjaan apapun di dunia termasuk posisi presiden, raja, timbalan, atau menteri tidak sebanding dengan penginjil karena Injil. Kecuali presidennya, rajanya, menterinya, yaitu orang-orang percaya yang hidup oleh Injil, baru sebanding. Injil adalah cara yang ditentukan oleh Allah untuk menentukan nasib manusia. Wah. Injil itu menakar nasib, destiny of every single human being. Ya. Kenapa? Dalam Markus 16 ayat 16, mudah diingat, 16. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya penginjilan, melalui penginjilan, pemuritan, dan pastoral, diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Ini absolut, mutlak. Disinilah letaknya. Mengapa nasib manusia ditentukan oleh Injil melalui penginjilan, pemuritan, dan pastoral. Ini menentukan nasib mutlak. Nggak percaya dihukum. Percaya dibaptis, diselamatkan. Nggak percaya, ini menentukan sekali, mati hidup. Binasa di neraka atau sorga. Ini mendesak, ini menentukan sekali. So penginjilan, pemuritan, pastoral adalah tugas yang absolut. Tidak boleh tidak. Tugas utama gereja Tuhan. Karena menentukan mati hidup, menentukan selamat atau binasa. Tentu Injil. Keenam, Injil Yesus Kristus adalah alasan gereja ada dan berfungsi. Kristus ada untuk Kristus ada untuk gerejanya. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Tadi Markus 16 ayat 16. Sekarang Matius 16 ayat 16. Sangat penting dan mudah untuk diingat. Berdasarkan Kristus, bukan berdasarkan pengakuan. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Apa artinya? Injil Kristus adalah alasan berdirinya gereja. No gospel, no church. So bagaimana church mengingkari gospel? Sedangkan gereja, church itu ada karena Injil. Lalu kalau gereja yang tidak menginjili, pengkhianat. Gereja yang tidak menginjili adalah pengkhianat dan tidak tahu diri. Kenapa? Karena gereja ada oleh karena Injil. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Gereja yang kuat adalah gereja yang tidak dikuasai oleh Allah maut. Hanya satu hal yang tak dapat dikuasai oleh Allah maut, yaitu Injil. Injil Yesus Kristus. Karena itu, hamba Tuhan, pastor, misionaris, lecturer, cegu yang setia pada Injil, merekalah orang-orang yang bertahan, ya, dan tidak mungkin dikuasai oleh alam maut, apalagi hanya temptation. Di atas batu karang Injil Yesus Kristus, aku akan mendirikan jemaatku. Di atas Injil. Jadi gereja didirikan di atas Injil. Gereja berdiri oleh karena Injil. Karena itu gereja harus berfungsi untuk meneruskan Injil, memberitakan Injil, memuridkan, dan memberi pelayanan pastoral yang intinya Injil. Karena itu juga Injil menjadi alasan gereja berfungsi. Ya, karena itu pergilah. Karena apa? Karena Injil. Karena itu pergilah, muridkanlah, beritakanlah Injil.
pastorali, pastoring, ya, karena Injil. Ya, demikianlah Bapak Bu. Nah, penginjilan, pemuritan, pastoral adalah proyek Tuhan yang utuh dan terbesar. Bisa dibaca dalam buku Injil Palsu dalam Gereja, Teologi Injil dan Penginjilan halaman 332 sampai 340 untuk menemukan uraian saya tentang proyek terbesar dan utuh holistik daripada gereja dan Tuhan Yesus bahkan sebelumnya, yaitu penginjilan, pemuritan, pastoral. Karena hanya Injil dan melalui penginjilan dan pemuritan yang dapat mengubah dunia. Dan penginjilan pemuritan adalah proyek, mega proyeknya Allah. Ya, mega proyeknya Allah. Hamba Tuhan yang tidak menginjili dan tidak memuridkan sudah jatuh dan hancur. Hamba Tuhan yang tidak menginjili, yang tidak memuridkan, dan tidak doing pastoral secara holistik. Ketiga-tiga ini tidak dilakukan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan tersebut sudah melenceng, sudah berkhianat, dan tidak lagi patut disebut hamba Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Akar masalah kejatuhan hamba Tuhan, pemimpin gereja, yaitu hilangnya legasi penginjilan dan pemuritan dalam gereja. Apalagi pemuritan sekarang dianggap kurang populer, diganti dengan pola-pola yang lain yang lebih populer. Ya, hati-hati. Ada juga ganti SOM, sekolah orientasi melayani. Yang menurut saya bukan pemuritan. Semuanya lebih ambisius menjadi pelayan. Belum dilayani sudah mau melayani. Itu SOM. Kursus-kursus atau sekolah-sekolah ringkas. Bukan pemuritan. Pemuritan itu bukan program jangka pendek. Pemuritan itu adalah program jangka panjang. Saya adalah murid Tuhan sejak percaya sampai mati. Maka jangan hanya sejauh program 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Itu keliru selama ini. Tidak boleh ada program, tidak boleh ada penginjilan. Penginjilan itu kan seumur hidup juga. Pemuritan itu selamanya. Biarpun saya doktor, biarpun saya ketua sinode, biarpun saya adalah timbalan atau setiausaha agung, biarpun saya adalah pemimpin gereja, saya murid Tuhan dan saya terus harus dimuridkan. Sudah salah selama berabad-abad. Penginjilan dan pemuritan lintas budaya adalah mandat mutlak. Ya, pergilah Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi untuk apa? Memuridkan. Jangan hanya menjadi gereja yang hebat di kampung sendiri, yang hanya merasa sudah puas di negeri sendiri. Bukan itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan gereja harus mendunia. Harus mendunia. Karena itu ladang Tuhan bukan hanya depend on your tribe, depend on your suku bangsa atau geografi. Tidak, Tuhan tidak kenal geografi. Tuhan tidak kenal etnik. Tuhan kenal manusia semua orang. Ya, Tuhan tidak hanya kenal Indonesia, Malaysia, Brunei. Tuhan tidak kenal geografi. Tuhan kenal semua ciptaannya. Penginjilan dan pemuritan adalah satu kesatuan tugas yang utuh. Tinggal penegasan. Penginjilan dan pemuritan adalah menyelamatkan, menguduskan, dan mendewasakan. Ini utuh. Sampai pastoral. Dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan era industri? Sekarang, pada era industri 4.0. Pada masa pandemik ini, bagaimana penginjilan, pemuritan, pastoral? Nah, sedikitlah saya sampaikan. Kita hidup dalam perubahan yang begitu cepat dan tidak pernah berhenti berubah. Yaitu revolusi era industri 4.0. Ini adalah evolusi tanpa batas jarak. Lalu juga kita sekarang di era new normality, new reality karena pandemi COVID-19. Dibatasi oleh jarak.
Coba ya. Di era industri tanpa batas jarak. Dalam hitungan detik, kita berkomunikasi dan terhubung dengan orang di Afrika. Tetapi, new reality, new normality pada masa pandemik, virus ini, hubungan kita dibatasi jarak. Ya, dibatasi jarak. Manusia sekarang di antara kebebasan teknologi dan keterikatan kesehatan. Dilematis ya. Kebebasan teknologi satu sisi positif. Justru karena kita terbatas dalam hal karena pandemik ini, karena COVID-19 virus ini, maka kita membatasi hubungan. Tetapi batasan hubungan ini diterobos oleh teknologi dengan revolusi era industri 4.0. Nah, tetapi di sini ada sesuatu yang membuat masyarakat dunia dalam keadaan stres. Ini menyangkut mentalitas. Kesehatannya dibatasi oleh jarak-jarak dengan pihak-pihak. Di sisi lain memang ada yang dapat menerobos batas ini, yaitu teknologi. Ya, ini serba salah. Memang ada satu sisi poin yang bagus. Revolusi industri 4.0 bisa dipahami sebenarnya, saya simpulkan secara filosofinya, effectiveness and productivity. Efektif. Ya. Apa artinya? Tepat guna. Efektif, tepat guna, dan menghasilkan. Maka pemikiran ekonomi tepat guna produksi, tepat guna produktif, tepat guna produksi. Dan ini juga mempengaruhi seluruh aspek termasuk gereja. Bagaimana pelayanan tepat guna dan menghasilkan. Tepat guna menghasilkan, ini bahaya. Satu sisi. Teknologi ini bicara soal otomatisasi dan digitalisasi. Proses mengubah informasi berita dari format analog konvensional, ya entah media cetak, audio, video, menjadi format digital. Ya, digital, handphone semua. Only one instrument, satu item, satu alat untuk semua handphone. Dulu semua masih terdiri dari ada video, ada cam, ada ada fotokopi, ada mesin fotokopi dan sebagainya. Sekarang no, only one. Hanya satu alat saja. Itu format digital. Manusia, mesin, teknologi, mesin. Nah, inilah challenge untuk kita. Ya, right now and tomorrow. Today is human being. Lalu kemudian today and tomorrow mechanical, mesin. And then after mesin, technology. And after technology, mesin. Itu yang sedang terjadi. Dan ini yang kita perlu cermati, kita perlu siapkan dengan dengan satu kekuatan kita, Injil. Ya. Penginjilan, pemuridan, pastoral. Ini akan menolong manusia mengatasi, karena nanti nilai mesin lebih berharga daripada nilai manusia. Sekarang pun banyak mesin-mesin yang nilai mesinnya lebih berharga dari manusia. Kalau orang ahli mesin salah memegang mesin itu dipecat. Karena mesinnya rusak oleh ahli mesin. Sehingga si ahli mesin dipecat. Nilai mesin lebih berharga daripada yang dipecat. Dan ke depan pun nanti nilai mesin jauh lebih berharga daripada manusia. Ini loh yang saya antisipasi, Bapak Ibu. Berbicara mengenai perkembangan dunia, peradaban, dan teknologi, informatika, komunikasi, sains, dan teknologi. Bagus. Tetapi jangan sampai meninggalkan penyiapan mentaliti manusia yang hanya mungkin ditopang oleh filosofi bangsa. Filosofi, prinsip-prinsip hidup yang kental dengan ideologi yang kuat dan sehat. Yang ditopang oleh teologi. Ya, ini yang saya sedihkan Indonesia 20 tahun yang akan datang, apa yang terjadi. Semua bidang dioperasikan secara digital,
Maka produksi, jasa, marketing, jual beli, transaksi, tidak ada lagi manusia. Perlu alat, mesin, keterampilan, skill yang relevan, yang update terus, mengupdate terus. Handphone kita sekarang, apalagi kalau menggunakan Apple, wah perlu ada lagi yang diperbaharui. Saya punya MacBook yang lama, wah kalau tidak di-upgrade itu nggak berlaku lagi dan tiba-tiba bisa mati, bisa lock begitu, karena sudah habis batas waktu. Harus terus-menerus. Dan inilah tantangan yang kita hadapi ke depan. Dampaknya apa? Yang utama, terampil teknologi, bukan berpikir dan berpengetahuan ke depan. Para ahli teologi dan teknisi, ya seperti sistem pendidikan satuan SPM lah. Saya berbicara mengenai mutu, pengendalian mutu internal. Ya, pengendalian mutu internal. Maka para ahli teologi ya sudah tidak begitu dianggap penting. Yang penting teknisi-teknisi yang mampu mengurus data-data kita, lalu menggunakan teknologi sehingga data itu dengan digital itu kita diterima, lulus, dan sebagai sekolah juga bagus. Para ahli sudah kurang. Yang ada nanti ada mental robotisasi. Menipisnya akal budi, perasaan, sosial, kemanusiaan, yang ada mesin dan robotik mind. Ini yang kita perlu waspada. Antisipasi. Perguruan tinggi ya akan kehilangan mental, akan bergumulah karena akan kehilangan akan menghadapi problem ekonomi. Karena nanti akan ada ya semua pembelajaran apa semua akan menggunakan teknologi. Maybe student no need attend at campus, mungkin tidak perlu. Tapi yang paling parah, mentalitas mesin. Ya, itu sudah nampak pada sejumlah movie-movie yang ya semuanya serba mesin. Ya, mental. Akhirnya kemanusiaan manusia sudah tidak dihitung lagi dan dianggap. Nah, bagaimana penginjilan pemuritan pastoral tanpa batas? Karena teknologi itu semua bangsa. Satu sisi bagus, kita harus kejar. Kita harus rebut teknologi. Ya, kita harus rebut teknologi ini. Kita harus kuasai revolusi era industri ini dengan nanti akan menjadi 5.0, 6.0, and 7.0. Kita harus kuasai, gereja harus kuasai, hamba Tuhan harus kuasai. Untuk apa? Menjadi kendaraan penginjilan, pemuritan, dan pastoral. Tidak bisa lagi satu waktu kita menerapkan pastoral dengan, sorry ibu, saya mau kunjungi ibu di rumah. Nggak bisa lagi. Dia bilang, no need, you can contact me by teknologi. Nah, disinilah menemukan manusia yang terbuang. Ini semua manusia terbuang. Membebaskan manusia dari mesinisasi. Dan memulihkan manusia dari keterasingan. Kenapa? Karena sekarang, ya saya terus terang, tadi siang saya menyaksikan ada satu robot namanya Grace Robot. Ya, dan itu akan digunakan untuk medis. Memeriksa pasien dengan robotik Grace, namanya Grace Robot. Di Indonesia sudah ada. Ini semua seperti juga movie-movie sekarang kan, yang direpresentasikan dengan sejumlah movie robotik. Itu sebenarnya menggambarkan keadaan mental manusia di dunia ini sudah mulai mental robotik. Dan ini hanya mungkin dipulihkan oleh penginjilan, dikendalikan oleh penginjilan, pemuritan, dan teknologi. Dan pastoral. Dan ini akan sangat efektif karena ini tidak lagi menyangkut agama. Semua orang akan menjadi aneh. Pada masa-masa akan datang, semua orang tidak kenal di agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen akan menjadi aneh. Dan ada satu solusi yang menolong kita pada masa akan datang.
dengan pendekatan penginjilan, pemuritan dan juga pastoral, yaitu Injil. Injil lah yang mempertemukan pemuritan, penginjilan, dan pastoral. Dan itu bagi saya satu jaminan, satu jaminan untuk kita menghadapi robotisasi, mesinisasi. Mental manusia akan robotik dan mental mesin. Humanity akan terkikis dan menipis. Tapi Injil memulihkan melalui penginjilan dan pemuritan dan pastoral. Penginjilan, pemuritan dan pastoral di era new normality, di era new reality pandemi COVID-19 pun hanya dapat melalui pemberitaan Injil. Dunia, bangsa-bangsa berubah, gereja berubah. Ya, bukan karena teologianya, doktrinnya, eskatologinya, sehingga lebih dapat diubah terbawa arus karena pandemi COVID-19. Ini sedih. Coba, banyak gereja sekarang berubah bukan karena ajaran Alkitab, tapi karena pandemi COVID-19. Berubah bukan karena kebenaran-kebenaran, tapi berubah perilaku karena pandemi COVID-19. Termasuk pendeta-pendeta mulai khotbah aneh-aneh. Semakin aneh seperti anehnya virus. Karena meninggalkan dan menanggalkan ajaran Alkitab lebih ke pragmatis. Bagaimana virus ini pergi berlalulah. Mulailah dia menyampaikan kebenaran, pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang menjanjikan, yang spekulatif untuk mengusir COVID-19 virus ini. Jadi aneh. Banyak program reaktif and reaction jangka pendek. Mulai perdebatan-perdebatan, banyak program ikut-ikutan, buat ini, buat itu, buat ini, buat ini. Ini semua yang terjadi. Gereja ini menjadi aneh karena ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Harusnya kita menguasai instrumen itu sudah sejak lama, sudah sejak 20 tahun yang lalu. Jangan baru sekarang, kita ketinggalan sekali. Instrumen teknologi perkembangan zaman ini harusnya gereja sudah akrab sejak 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sehingga tidak kaget dan tidak ngikut-ikutan. Melainkan justru kita inovatif dan kita membuat sesuatu yang lain, yang baru, yang boleh mungkin diikuti. Dampak yang ditimbulkan oleh new era atau new normality sedang menyebabkan new norms, norma baru. Aturan-aturan baru. Karena new normality atau ya ada istilah new normal. Istilah itu bagi saya istilah sesat, tidak sesuai bahasanya, bahasa Inggris pun salah, new normal. New normal itu bahasa Inggris salah, bahasa Indonesia pun salah, tata bahasa salah. Lalu pengertiannya itu salah juga. Karena asal usulnya kan bertolak dari problem ekonomi pada beberapa tahun yang lalu, di mana ada kemandekan dalam hal keuangan dunia sehingga membuat new normality. Jadi new normal ini berasal dari upaya mengatasi krisis ekonomi, khususnya krisis keuangan pada sekitar tahun 2008-2009. Lalu dicaplok atau diadopsi untuk kesehatan, new normality. Bagi saya tidak tepat. Ya, tidak tepat. Semua berada dalam keadaan dan ya sikap yang sama. Gereja-gereja, orang tak beragama, orang beragama pun sama sikapnya. Nasibnya sama. Ya, nasibnya sama. Penginjilan dan pemuritan adalah dunia sedang dalam keputusasaan dan tidak ada lagi harapan karena akan ada mesinisasi dan akan meningkat digitalisasi. Sehingga kemanusiaan dan manusiawisasi dan manusiawi akan tergerus dan akan tersingkirkan. Tapi Injil jawaban
melalui upaya penginjilan, pemuritan, dan pastoral. Itulah solusi yang relevan untuk kita kini dan nanti. Penginjilan masa menuai secara besar-besaran, pemuritan sekarang besar-besaran, karena sebenarnya melalui teknologi yang sangat cepat ini sedang menembus tembok agama, tembok sosial, politik, apapun ditembus, dihancurkan temboknya. Maka akan ada kabar-kabar baik yang terbuka untuk semua orang. Ada satu penguatan, penghiburan, satu encouragement pastoral kepada orang-orang yang beragama dan tidak lagi dibatasi oleh tembok agama A, B, C, dan C. Ini yang kita lihat peluang ini. Segera Bapak Ibu, segera. Kita rebut ini. Dan ini pun salah satu cara mengapa saya merecord semua materi-materi kuliah saya. Mungkin sudah 60 atau 70 rekaman saya dalam waktu sekitar mungkin 4 bulan ini. Ya, belum 4 bulan, baru sejak bulan Februari. Ya, karena saya mengantisipasi dan juga menyikapi. Penting sekali, dunia ini perlu kita. Dunia sesungguhnya memerlukan kita yang setia dengan Injil melalui penginjilan, pemuritan, dan pastoral. Penutup. Bapak Ibu, penginjilan, pemuritan, dan pastoral adalah satu kesatuan yang seutuhnya. Pelayanan gereja yang seutuhnya. Pelayan Tuhan seutuhnya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan terlalu mengkotak-kotakan, saya ahli pastoral, saya ahli penginjilan, saya ahli pemuritan. Tidak mengenal lagi. Kita harus menjadi ahli seutuhnya, pastoral, pemuritan, penginjilan. Itu kritik saya juga, sekalipun undangan saya untuk gereja yang sudah terlalu menekankan pemilahan. Tidak ada penginjilan tanpa pemuritan dan pastoral. Demikian juga tidak ada pastoral tanpa penginjilan dan pemuritan. Ini satu kesatuan dan keutuhan yang harus menjadi perhatian kita mulai saat ini. Dan era industri 4.0 dan nanti 5.0 sedang menciptakan manusia dunia ini, manusia yang aneh. Dan Injil melalui pastoral, melalui penginjilan, pemuritan, dan pastoral adalah solusi baginya. Demikian Bapak Ibu, terpujilah Tuhan. Amin.